Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Wa qala aidan wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum an fantahu al-ayah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wal islam, la haula wala quwata illa billah. Hadirin semuanya rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan persoalan yang menyangkut umat secara keseluruhan yang masih menjadi suatu problem di dalam kehidupan beragama bagi umat Islam. Kenapa? Karena di dalam mengambil standar di dalam berbuat beramal masih banyak tercampur dengan hal-hal yang bukan daripada syariat Allah, bukan daripada contoh Rasulullah. Namun banyak sekali kondisi umat ini yang masih mengikuti sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maka mari kita bersama-sama untuk mengetahui, memahami, dan juga menjadi miqyasu a'mal di dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah itu pertama adalah untuk masuk Islam itu secara keseluruhan, yaitu masuk Islam itu tidak setengah-setengah, tapi secara totalitas, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, ud'uni fisilmi kafah, maksudlah kamu itu di dalam agama Islam dengan totalitas secara sempurna. Maka di dalam menjalankan aktivitas amal kita secara sempurna, maka perlu standar, perlu miqyas. Karena kalau tidak kita pahami dengan benar standar di dalam berbuat, di dalam beramal kita, maka akan terjadi suatu kesalahan yang fatal, yang intinya harapan kita itu menjadi suatu pahala yang dapat dari Allah, tetapi malah kita menjadi orang-orang yang merugi, bisa celaka. Maka dari itu, manakala kita tahu bagaimana kita di dalam beramaliyah di dalam kehidupan ini, tahu standarnya, maka kita akan mendapatkan suatu imbalan yang baik di sisi Allah terkait dengan amal perbuatan kita lakukan. Kuncinya adalah kita pahami syariat. Yang kedua adalah bagaimana di dalam memahami syariat itu dengan benar. Yang ketiga adalah bagaimana di dalam mengamalkannya. Karena apa? Kita harus tahu di dalam beragama itu tidak bisa memisahkan diri kita dengan akal kita. Karena proses berpikir itu penting di dalam berkehidupan beragama. Pertama adalah kita harus mampu berpikir dengan benar. Karena at-tafkir, al-idrok, al-fikr itu adalah merupakan suatu proses yang dilalui oleh umat. Karena apa? Allah tidak akan memberikan suatu pemahaman kalau manusia itu tidak berpikir. Nah, di dalam beragama, di dalam beramal, itu prosesnya adalah proses berpikir dulu. Yaitu dengan berpikir, lalu memahami, dan setelah memahami itu menjadi miqyas atau standar di dalam berbuat. Nah, maka
standar di dalam perbuatan kita tidak ada lain adalah yang pertama adalah kita pahami Al-Quran. Yang kedua, kita pahami hadis Rasulullah. Yang ketiga adalah adanya ijma' sahabat. Yang keempat adalah nikah atau qiyas. Maka 4 hukum ini itu harus kita pahami dengan benar. Pertama, untuk menjadikan diri kita seorang muslim yang kafah, yang tahu standar di dalam berbuat, maka apapun yang kita lakukan harus tahu dulu hukumnya. Harus tahu dasar hukumnya yang ada di dalam Al-Quran ataupun ada di dalam As-Sunnah. 2 hal yang ada di bawahnya, baik yang terkait dengan ijma' sahabat ataupun qiyas, maka ini tidak boleh menyelisih 2 yang ada di atasnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu, apabila kita di dalam melaksanakan suatu perbuatan, contoh, ada orang menganggap bahwasanya riba ataupun bunga bank itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Maka kalau ini dilakukan oleh umat Islam, ini menjadi sesuatu yang tidak menimbulkan suatu pahala ataupun ibadah yang diridhoi oleh Allah. Karena apa? Riba itu jelas dilarang oleh Allah. Kalau dilarang oleh Allah, maka kalau kita jalankan, maka prosesnya akan menjadi salah. Pertama adalah rezeki kita yang kita jalankan dengan riba itu, maka itu akan menimbulkan suatu masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Pertama adalah yang kita makan, dimakan istri, dimakan anak-anak kita. Itu akan menjadi sesuatu yang salah, akan menjadikan dosa besar bagi kita. Bisa jadi menjadi dosa yang itu akan bertambah-tambah manakala kita sudah meninggal, tetapi tetap dilakukan oleh anak istri kita. Ini kan berbahaya. Maka standar perbuatan itu penting. Di dalam persoalan ini, kalau riba sudah diharamkan oleh Allah, malah di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Baqarah, itu disebutkan bahwasanya orang yang memakan riba itu bagaikan kita itu berdiri sebagaimana berdirinya orang yang gila ataupun yang kemasukan setan. Naudzubillah. Maka dari itu, kita kalau paham standar di dalam kita berbuat beramal, maka akan menjadi suatu ibadah yang nilainya adalah pahala. Maka dari itu ini penting, salah satu contoh saja, tetapi contoh yang lain begitu banyak sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak perlu panjang lebar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.